Pada zaman primitif, evolusi manusia diawali dengan perkembangan dan pergerakan. Homo sapiens sebagai makhluk yang berpikir, sebagaimana melakukan aktivitas sehari-hari dengan otot-otot. Pada zaman kuno, Cina mewariskan aktivitas fisik dan permainan. Seorang ahli menunjukkan bahwa pada abad-abad permulaan Cina diwarnai dengan tari-tarian, gulat, panahan, dan berbagai aktivitas fisik lainnya. Zaman Greek. Jika Sumeria merupakan tempat kelahiran, maka Greek mencapai kedewasaannya. Tak ada bangsa lain sebelum maupun sesudah zaman Greek yang meletakkan tekanan yang kuat tidak hanya pada intelek, pada perkembangan dan kesempurnaan jasmani. Zaman feodalisme dan kesatria. Sebagai sejarah hidup terdapat dalam abad pertengahan yang timbul dari kekacauan setelah jatuhnya Romawi. Semua kehidupan politik, ekonomi, sosial terpusat pada feodalisme. Zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Sementara Renaissance tumbuh bersamaan dengan reformasi Protestan. Budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbulnya nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat mulai terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Zaman nasionalisme. Gerakan nasionalisme membawa asas pendidikan universal. Nasionalisme telah berhasil membuat warga negara taat pada negara. Pendidikan dibuat untuk mencapai tujuan itu. Dalam periode ini, pendidikan jasmani maju pesat seperti pada zaman Greek. Sistem pendidik jasmani mencakup olahraga, permintaan, dan gimnastik menjadi bagian integral dari program pendidikan formal. Pendidikan yang sengaja diprogram di lembaga-lembaga pendidikan seperti di sekolah-sekolah. Sejarah olahraga internasional. Asal mulanya, olahraga itu tidak diketahui oleh sejarah. Akan tetapi, bangsa primitif melakukan olahraga dan permainan seperti yang ditetapkan oleh para ahli antropologi. Dalam masyarakat prasejarah, mereka bermain permainan untuk mempertahankan keberadaan mereka. Sejarah pendidikan jasmani dan olahraga di Indonesia. Catatan-catatan tentang latihan jasmani dan olahraga pada zaman ini masih perlu digali. Dapat dipastikan bahwa olahraga dan latihan jasmani sudah berbeda pada zaman purba atau zaman primitif. Bukan hanya untuk mempertahankan atau ketangkasan berburu untuk keseharian, tapi ada kegiatan terencana dalam usaha fisik seperti melatih keprajuritan. Di zaman Jepang, kekuasaan Belanda berakhir setelah datangnya Jepang pada Perang Dunia Kedua. Jepang mencoba menarik simpati rakyat untuk mendirikan bersama-sama Asia Timur Raya yang bebas dari penjajahan bangsa Barat dan ikut serta membantu tentara Jepang dalam perangnya melawan Sekutu. Di zaman Jepang kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Surakarta pada tahun 1948 yang disebut PON ke-1. PON ini berlanjut terus sampai sekarang, setiap 4 tahun sekali dengan jumlah cabang olahraga.